Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mas Wardi menyampaikan suatu amanat dari subscriber Big Tools Official ya, yaitu kemarin yang ngasih salon kepada ibu-ibu yang kemarin ibu itu tuh sebagai donatur. Kalau seandainya Wardi butuh barangnya, Bu hari ini bagi di mana? Nah itu ibu itu yang jadi donaturnya. Dan kemarin ibu itu bilang, Mas kalau ada salon buat sekolahan ibu mau. Nah sekarang alhamdulillah dapat rezeki dari hamba Allah, yaitu nanti Mas Wadi sampaikan ya. Ini salonnya sama dengan punya Mas Wadi, cuma bedanya kalau Mas Wadi warna merah. Terima kasih orang baik, berkah selalu pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tools Official semuanya dimanapun kalian berada ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa langsung dipencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya. Terus yang udah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan. Yang pendek, yang panjang boleh. Terus jangan lupa di share kalau memang ada yang penting, dan juga untuk tombol like-nya ojo lali, dan jangan lupa alias aja kelalen ya. Tong hilap, jangan lupa like-nya juga, itu mendukung buat Mas Tulus pokoknya ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tools Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Hari ini ada pekerjaan Mas Tulus jam 2 siang, jadi sudah dipersiapkan dulu dari pagi supaya videonya lancar-lancar aja ya. Aku mau syuting dari tadi tapi aku nunggu Mama Ita ngirim sesuatu, katanya ngirim kerai. Kerai itu kalau dalam bahasa saya timun. Ini kalau timun yang Mama kirim ini timun Jepang sih sebetulnya. Ya kalau bahasa aku timun Jepang. Tapi matur sembah nuwun ya Mama. Oleh-oleh dari Magelang, katanya habis dari Magelang ya Ma. Terus mampir ke Desa Amis juga ke Indramayu. Jadi Mama langsung mampir terus pulang-pulang bawa kerai dikirim ke Mas Tulus sama beberapa oleh-oleh lain lah ya. Ada wajik, ada bakpia, Masya Allah. Berkah selalu buat Mama. Kulkasku isinya penuh meneh rek. Wingi yang dikirimin Mbak Novi, yang pada nongkrong di sini, ayo semuanya pada dimakan, tak bagi-bagi ke yang lain-lain kan. Karena kan kalau banyak-banyak aku juga kan yo piye yo rek yo. Karena kan dari orang, kalau bisa biar pahalanya nyebar, tak bagi-bagi lagi. Wes teko meneh rek kiriman dari Mama. Masya Allah. Mudah-mudahan murah rezeki yang sudah kirim terus Umpat Sulus, kirim oleh-oleh, kirim semuanya. Makasih banyak pokoknya, berkah terus pokoknya buat kita semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai di luar negeri tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Dimudahkan segala urusan baiknya, disehatkan badannya, dan juga dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Nah, hari ini bajunya masih baju baru lagi Mas Tulus. Iya dong, Mas Tulus kan orang kaya gitu loh. Jadi bajunya tuh tiap hari harus ganti. Sombong banget. Baju kiriman suka Mbak Yuni ya, tim omong kaya. Ya sama tahu kan, kalau kata Mama Ita tuh ucapan itu doa nak. Jadi kalau kamu ucapkan diri kamu orang kaya, insya Allah Allah ucapkan kamu jadi orang kaya. Amin. Jadi orang kaya. Ya aku pengennya gini, kalau jadi orang kaya tuh ya bisa sedekah terus, bisa punya panti asuhan, terus bisa punya panti jompo ya kan, terus punya panti yang mengurusi orang-orang ODGG ya, orang-orang yang berkelainan mental dan sebagainya. Aku pengennya kayak gitu-gitu. Kalau emang itu diizinkan sama Allah, kalau tuh aku jadi orang kaya, aku nggak mau jadi orang kaya yang sombong. Aku minta sama Allah, kalau memang
kriteriaku jadi kaya nanti akan jadi sombong, mendingan aku gak usah kaya. Wes ngene wae daripada nanti aku kaya dilimpahkan rezeki malah aku jadi sombong ya toh. Mendingan kayak gini aja. Kalau memang aku diizinkan jadi kaya terus aku bisa manfaat buat orang lain, jadi buat sedekah banyak, kemudian jadi punya panti asuhan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang aku jadi kaya terus aku jadi sombong, mendingan gak usah kaya ya Allah. Sak ngene wis terasa aneh-aneh. Dadi dosa malan. Hartane orang berkahi nggih. Sama terima kasih Mbak Novi, Mas Dian. Pokoknya bajunya tak pakai terus. Pokoknya selama ini ada baju-baju baru langsung tak pakai. Biar yang ngasih senang. Walaupun Masya Allah kaosku gila dari atas sampai bawah jumlahnya ratusan. Dinikmati wewes. Alhamdulillah. Pokoknya terima kasih banyak. Hari ini yang pesan minyak bidara bisa dikirim. Masih ada stok sekitar 18 lagi. Terus tadi pagi ada yang request 2, berarti masih ada 16 lagi. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara silakan langsung hubungi Mas Tulus. Manfaatnya apa tuh Mas Tulus minyak bidara lagi? Minyak bidara itu manfaatnya banyak juga. Selain itu pengobatan pribadi atau pengobatan medis, bisa juga untuk dilakukan pengobatan non medis untuk ruqyah mandiri. Kamu ngerasa lagi malas sholat, malas ibadah, terus kamu ngerasa sering merinding, sering takut karena badan kamu tuh ada gangguan jin dan sebagainya, kamu bisa konsumsi minyak bidara supaya untuk meruqyah mandiri kamu, karena ekstrak minyak bidara itu tidak disukai oleh bangsa jin. Jadi untuk mengusir energi-energi jelek yang ada di tubuh kita. Sorry teman-teman, yang mengkonsumsi minyak bidara tidak hanya muslim ya saudaraku, banyak saudara-saudaraku yang dari agamanya Hindu, Kristen, Buddha juga ada, mereka juga mengkonsumsi minyak bidara. Jadi tidak selalu yang beragama muslim atau beragama Islam. Teman-teman yang minat silahkan langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857541188 khusus pemesanan minyak bidara. Nah, teman-teman, closing untuk Al-Quran dan lain sebagainya sudah Mas Tulus close dulu ya. Sudah Mas Tulus close. Jadi sementara waktu buat kalian yang mau bantu, ayo dibantu lagi sedekah nasi boxnya. Ayo dong. Minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian. Langsung klik kolom deskripsi sekarang. Minimal 12.000, maksimalnya terserah jenengan berapa maunya. Oke, minimal 12.000 tapi satu nasi box. Yang masih pengen bantu silakan langsung klik kolom deskripsi, transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer minimal 12.000, maksimal terserah kalian semua. Yang sudah bantu sedekah apapun itu tanpa terkecuali, sudah beli minyak bidara matur sembah nuwun, Mas Tulus doakan sehat selalu, murah rezeki, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan yang mudahkan urusan baiknya, ditukar dengan rezeki yang lebih melimpah lagi, kemudian diijabah hajat baiknya dengan bersedekah oleh Mas Tulus. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, terima kasih matur sembah nuwun nggih. Dan untuk yang punya yang punya niatan mau jual tanah, jual rumah, jualan apapun itu, yang punya target pribadi, semoga Mas Tulus doakan diijabah, dikabul, ndang payu, ndang diberi kelancaran untuk namanya target pribadinya. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Mas Tulus itu sekarang lagi ngayal pengen punya mobil. Kira-kira diijabah nggak ya sama Allah ya? Amin dulu guys. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba Allah kasih rezeki terus bisa buat DP mobil, kredit ya toh, atau langsung ada yang ngasih jebrek mobil satu, kita kan nggak tahu. Pokoknya yo ngayal sih tore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo lek pengen apa-apa gitu selawati sih lek jare Nisma. Aku sih ikut kata Nisma aja pokoknya. Nisma semangat pokoknya. Doa terbaik buat Nisma, kudu semangat. Gue juga sama Nisma, gue ngerasain badan yang kurang enak sebetulnya. Tapi aduh udahlah, gue tuh udah seminggu yang gue gak pernah ceritakan. Gue gak pernah bikin ini di vlog, gak pernah bikin status soal keadaan gue. Sebetulnya gue hampir 2 minggu terakhir ini tidur gue tuh berantakan. Jam setengah 6 gue baru tidur, jam 9 gue udah bangun, setengah 6 baru, begitu seterusnya. Tapi gue gak pernah bikin status karena sebetulnya ya I don't know, I don't care juga. Yang terpenting adalah ya minta sehat sama Allah. Intinya di situ. Nisma semangat ya Nisma, biar sehat, biar kembali ke rutinitas seperti biasa lagi. Amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Kemarin banyak banget yang nanya-nanya soal pengumpulan tanah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dikumpulkan di titik 0 IKN kita yang baru atau ibu kota negara kita yang baru, yaitu ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Nah, teman-teman minta Mas Tulus bahas itu secara gaib, apa sih Mas Tulus artinya. Nah, tadi malam aku sempat berkomunikasi dengan Eyang. Teman-teman, ada yang siap membantu kah kalau misalnya Mas Tulus akan gelar sedekah bumi untuk pengiriman ininya. Nah, yang aku fokuskan adalah dari Pulau Jawa itu antara Jawa Timur ya, Jawa Timur, Surabaya, anggaplah entah Surabaya, entah pokoknya dari titik Jawa Timur sampai ke Banten. Ya, 2 tanah yang penting, yang paling penting itu dari timur Jawa, kemudian sama barat Jawa, dari Banten sama dari Jawa Timur.
saya butuh kiriman tanah dari Jawa Timur sama dari Banten. Kalau memang bisa bantu. Tetapi sekali lagi ada yang nanya, Mas Tulus, sorry, yang harus saya kirim itu tanah apa? Kemudian apakah harus dari petilasan, dari makam, atau dari tempat-tempat tertentu seperti yang di 34 provinsi yang Presiden anjurkan? Apakah harus ada lelaku tertentu? Tidak, teman-teman. Jadi saya membutuhkan tanah model apa aja. Nggak perlu dari tempat petilasan. Kalau ada dari tempat petilasan ya nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau dari kediaman jenengan, ternyata di halaman rumah ada tanah sedikit, boleh dikasih di kantong, nggak usah banyak-banyak, mungkin sekitar 1 atau 2 on. Kemudian diplastikin, dikirim ke Mas Tulus ke alamatnya di Jakarta. Yang bisa bantu, Mas Tulus minta supportnya ya. Dari Jawa Timur sampai ke Banten, itu 2. Kan Mas Tulus butuh 7 tanah ya. Kemudian dari Kalimantan 1, dari Sumatera 1, dari sorry, ini kan baru 5. Jawa Timur, terus Banten, itu ujung ketemu ujung. Kemudian ada dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan juga Bali. Itu boleh, dari Bali juga boleh. Sebetulnya Bali tidak terlalu dibutuhkan karena sudah Bali itu, kalau menurut katanya Eyang, Bali itu ya Jawa. Kalau kata Eyang loh ya, aku jadi makanya. Tapi kalau memang ada yang bisa membantu nggak apa-apa. Atau teman-teman yang bisa bantu, aku tanya lagi, yang apakah jumlahnya harus 7 tempat? Tidak, nak. Kalau memang ada orang yang bisa bantu sampai ke NTB ataupun Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dari Gorontalo dan lain sebagainya, pokoknya dari Sulawesi, pokoknya dari semua provinsi itu ada 1, dan semuanya bisa bantu, sangat-sangat diperbolehkan, kata Eyang. Jadi tidak harus 7. Nah, terus prosesi pengambilannya ndak usah aneh-aneh. Ndak usah, yang penting gini, jenengan tinggal di Sulawesi, jenengan tinggal di Sumatera, jenengan tinggal di Kalimantan. Kalau mau kirim, tanah yang ada di sekitar tempat tinggal jenengan aja, yang di tempat tinggal kalian, bukan dari tempat petilasan, dari makam keramat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Yang penting dari daerah kalian asli dan kalian tinggal di situ. Kalau yang bisa bantu, silahkan hubungi Mas Tulus via Instagram ataupun via nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, boleh. Atau nanti Mas Tulus bikin postingan ya. Nanti Mas Tulus bikin postingan untuk yang bisa membantu mengirimkan tanah ke Jakarta dari tempat kalian masing-masing, bisa hubungi nomor WhatsApp yang nanti Mas Tulus terterakan di kolom di postingan yang ada di YouTube. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Pengambilannya nggak ada prosesi apapun, nggak ada puasa, nggak ada baca doa, nggak ada apa-apa. Yang penting diambil saja, langsung kirim ke alamatnya Mas Tulus. Nanti kalau yang bisa bantu, syukur-syukur bisa dibantu sekaligus membantu ongkos kirimnya dari daerah kalian masing-masing. Soalnya kadang-kadang kan ongkos kirimnya mahal, ya tolong dibantu ya. Nanti kalau sambil, soalnya begini, ada beberapa donatur yang siap membantu untuk sedekah bumi, tetapi saya belum memastikan. Nah, teman-teman yang mungkin nanti juga setuju ikut membantu donasi sedekah bumi, Mas Tulus akan gelar ya. Tanggal 17 ini dibilang puncak, bukan puncak, tetapi tanggal 17 Maret besok, ini tanggal berapa sekarang? 15 ya, 2 hari lagi. Tanggal 17 Maret ini mungkin adalah salah satu bagian tahap tertinggi dari proses proses rapat yang digelar di beberapa tempat. Kemudian nah, ada yang menghubungkan lagi dengan gunung A, gunung B, kemudian dengan daerah A, maaf Mas Tulus nggak bisa bahas itu. Ada batasan yang nggak bisa Mas Tulus buka. Jadi Mas Tulus minta maaf, hanya sebatas itu, oke? Hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan soal tanah yang akan dikirimkan ke Jakarta. Mau digabung ke Mas Tulus boleh. Mas Tulus juga punya niatan ingin sedekah bumi. Kalau mau silakan, nanti Mas Tulus akan buka kolom kolom sedekah. Nah, teman-teman yang setuju silakan langsung klik kolom komentar. Mas Tulus saya setuju gelar sedekah bumi, Mas Tulus saya setuju. Nah, kalau memang setuju, nanti Mas Tulus butuh bantuan tanahnya dari 7 tempat. Kalau lebih juga nggak apa-apa, dari manapun kalian bisa bantu, silakan langsung hubungi Mas Tulus, oke? Di kolom deskripsi aja ada nomor WhatsApp ya Mas Tulus. Atau bisa langsung nanti Mas Tulus bikin postingan, Mas Tulus kasih nomor HP di situ. Khusus nomor HP buat kalian yang mau membantu untuk pengiriman tanah dari tempat kalian tinggal. Kalau bisa jangan dari Jawa Timur semua. Jawa Timur sudah, nanti Mas Tulus ambil 1, nanti dari Banten saya ambil 1, dari Kalimantan 1, gak usah banyak-banyak. Cukup 1 orang 1 saja, perwakilan saja. Yang bisa bantu silakan hubungi Mas Tulus, oke? Terima kasih banyak. Oke, langsung ke topik pembahasannya. Oke, soal pengumpulan tanah ini maknanya apa sebetulnya? Aku sempat berkomunikasi dengan Eyang soal ini, dan aku sih membacanya ya hanya secara teknis saja.
Presiden meminta ini untuk ya sekedar apa namanya menyatukan beberapa daerah. Seakan-akan tuh kayak ini kan mau jadi ibu kotanya toh, jadi tuan rumahnya, jadi Mbok Ekoto, Mbak Ekoto, jadi ibunya kota. Jadi istilahnya itu mudah-mudahan bisa ke posisi yang ya ibarat kata memang bisa dijadikan anak-anak oleh ibu kota kita yang baru, sedangkan ini kan baru ya. Jadi ibu yang baru seakan-akan jadi ibu yang bisa diterima dengan anak-anaknya yang baru gitu loh. Seakan-akan seperti itu, penyatuan saja supaya lebih selaras, ada simbol di situ, ada simbol kebaikan, ada simbol persatuan Bhinneka Tunggal Ika di balik semua yang para gubernur lakukan dari tempat daerah mereka masing-masing, kemudian menyatu di titik nol IKN yang baru. Nah, ini sesuatu yang diartikan secara apa ya istilah kata secara logiknya seperti itu. Tetapi secara supranatural aku sempat ngobrol sedikit sama Eyang Lukito bahwa pengumpulan tanah ini sorry teman-teman, banyak saksi aku banyak yang bilang Mas Tulus tuh mau ngumpulin tanah itu karena sudah tahu akan ada kebijakan ini. Kebijakan itu turun baru beberapa hari yang lalu, sedangkan Mas Tulus nggak tahu menau soal ada kebijakan presiden mengumpulkan tanah dari berbagai macam provinsi. Jujur demi Allah Mas Tulus nggak tahu. Jadi Mas Tulus memang sudah membahas soal tanah ini, tetapi hanya 7 tempat pada waktu itu dan sudah beberapa hari yang lalu. Saksinya juga banyak yang nonton videonya Mas Tulus dan banyak yang mengatakan ya mungkin ini sebuah pesan tertentu. Ada ya tadi manunggaling kawula Gusti tadi loh, dan nggak ada hubungan. Mas Tulus tidak maksudnya gini, Mas Tulus mengumpulkan tanah dari berbagai tempat itu bukan karena berpotensi dari kebijakan pemerintah atau kebijakan presiden yang suruh mengumpulkan gubernurnya, bukan. Tapi memang pure pribadi pesannya Eyang untuk seperti itu. Eyang meminta saya untuk menggelar sedekah bumi selama 35 hari ke depan kalau bisa, tetapi sambil mengumpulkan tanah sebanyak 7 tempat dikumpulkan di sini, kemudian kita larung ke atau dipendem ataupun dilarung, salah satunya pesannya itu. Nah, ini memang sudah Mas Tulus terima jauh sebelum ada kebijakan dari presiden untuk mengumpulkan tanah dikumpulkan ke titik nol IKN kita yang baru, bukan. Jadi bukan karena presiden, tapi memang Mas Tulus dapat wangsit-nya begitu, istilahnya dapat clue-nya seperti itu ya. Nah, menurut Eyang sendiri kenapa harus ada penggabungan tanah dan air di IKN kita yang baru? Ini bukan dari saya ya teman-teman, tetapi dari kalau dari saya tadi ya hal-hal logiknya tadi sudah Mas Tulus sampaikan. Tapi kalau dari Eyang sendiri, ini adalah salah satu bentuk wujud bahwa presiden kita itu termasuk orang yang masih memegang pakem-pakem keluhuran, pakem-pakem di masa lalu. Dan jujur ada beberapa, menurut Eyang ada beberapa orang yang tidak setuju dengan, ada beberapa leluhur yang masih belum setuju dengan pembangunan ibu kota kita yang baru, jadi setuju gara-gara melihat ini, gara-gara melihat presiden mengumpulkan tanah dari berbagai macam tempat dan mengumpulkan tanah, peletakan batu pertama, kemudian menyatukan dengan air dari berbagai macam tempat. Ini adalah salah satu wujud penghormatan. Kalau menurut Eyang, ini wujud penghormatan kepada leluhurnya, bahwa itu memang adalah tradisi leluhur. Itu adalah tradisi yang biasa ada di waktu dulu sebelum pembangunan kerajaan. Menurut Eyang, aku juga nggak paham ya teman-teman, aku jujur nggak ngerti. Jadi ini adalah wujud penghormatan juga kepada leluhur menurut Eyang, dan banyak leluhur yang masih sedikit banyaknya kurang setuju dengan pembangunan IKN sekarang lebih ke pro, yang tadinya kontra jadi pro, lebih menyetujui ini. Dan ada beberapa simbol baik bahwa memang tanah-tanah yang diambil, aku juga nggak tahu ya teman-teman, aku jujur aku nggak tahu pengambilan tanahnya itu di tempat keramat atau bukan. Tapi menurut Eyang Lukito sendiri, air dan juga tanah yang dipundut sama gubernur-gubernur dikumpulkan di IKN itu juga dipundut dari tanah-tanah yang memang memiliki karomah tertentu, kemudian air-air yang katanya memiliki karomah tertentu. Aku tidak tahu seluk-beluknya di Gorontalo ngambilnya di tempat apa, di Jawa Timur. Nah, aku tidak tahu soal itu. Jujur Mas Tulus nggak tahu beritanya dan tidak menyimak berita itu. Tapi Mas Tulus hanya berkomunikasi dengan Eyang, dan Eyang mengatakan ya, air dan juga tanah yang membawa keberkahan tadi, membawa karomah atau membawa isi dari daerahnya masing-masing itu akan bersatu kemudian menjadi energi yang baik. Dan ini ternyata salah satu pesan dari Eyang juga dengan bahasa yang kemarin sempat kita bahas, yaitu manunggaling kawula Gusti. Ternyata ini salah satu pesannya adalah yaitu maksudnya kita kembali menyatu dengan alam, menyatu dengan Tuhan, kemudian bersinergi antara energi satu dengan yang lainnya. Karena wujud kasih sayang Tuhan itu kalau menurut Eyang sendiri yang mengatakan Tuhan dan manusia itu bisa disatukan dengan kasih sayang, dengan rasa cinta, rasa kasih. Nah, aku masih nggak bisa paham apa yang Eyang sampaikan, tapi ya istilahnya ya
Artinya ada apa? Ya satu hal yang pertama menurut Eyang, salah satunya adalah penghormatan kepada leluhur, karena di budaya leluhur dulu atau adat istiadat dulu. Kemudian yang kedua adalah meminta izin kepada leluhur juga untuk membangun sesuatu yang baru. Ini salah satu yang baru juga, dan memang ini salah satu hal yang masih dipegang teguh oleh presiden kita. Luar biasa juga sih menurut aku. Kemudian pesan yang terakhir adalah ya tadi ada energi yang dikumpulkan menjadi satu untuk bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan, kemudian memberikan keberkahan atas sesuatu yang dibangun, atas sesuatu yang sedang dipersiapkan. Menurut Eyang sih artinya itu. Tetapi ada negatifnya sedikit ketika tanah yang dipundut tadi justru bisa saja disusupi oleh sesuatu yang tidak baik. Tetapi dalam hal ini Eyang mengatakan sedikit banyaknya bisa dikuasai, sedikit banyaknya bisa diatasi, karena di balik penyerahan air dan juga tanah, ternyata ada tanah-tanah dan juga air yang memang disusupi oleh bangsa jin untuk membelokkan itu ke jalur yang salah. Tetapi alhamdulillah karena kita punya presiden yang lumayan kita punya presiden yang punya kelebihan juga, kita punya presiden yang hebat juga, presiden pilihan juga yang memang juga ada naungan tertentu yang Mas Tulus nggak bisa sebutkan di sini. Jadi sesuatu yang luar biasa baik sehingga bersinergi dengan apapun yang sudah diniatkan. Intinya adalah begini teman-teman, sebagai warga negara yang baik, setuju atau tidak, saya pribadi jujur sampai detik ini aku masih belum menyetujui 100%. Tetapi kalau memang ini sudah kebijakan pemerintah, ya nggak mau ngomong apa ya. Aku jujur secara pribadi, awalnya sampai detik ini pun aku masih belum menyetujui ini 100% dari hatiku untuk pembangunan IKN yang baru. Tetapi karena ini sudah kebijakan dari pemerintah, mau nggak mau kita harus patuhi, mau nggak mau kita harus ikuti. Apapun tujuannya, apapun manfaatnya, ngumpulin tanah, ngumpulin air, apapun itu, menurut Mas Tulus sebagai warga negara yang baik, kita patuhi pemerintah kita doakan mudah-mudahan manfaatnya manfaat yang baik, energinya energi yang baik untuk membangun sesuatu yang baik, tujuannya juga buat kita untuk sesuatu demi kebaikan. Mudah-mudahan manfaat mengumpulkan air, tanah, dan lain sebagainya tadi adalah sesuatu yang baik juga, dan Allah jadikan keberkahan buat kita semua. Allah jadikan untuk kemajuan Indonesia lebih bagus lagi, lebih maju lagi, dan mudah-mudahan di pembangunan IKN kita yang baru nanti diberikan kelancaran, karena ada doa restu dari seluruh tokoh adat yang ada di Kalimantan, seluruh Indonesia. Kemudian juga ada tokoh adat, secara pribadi tokoh leluhur secara gaib juga paling sedikit banyaknya juga memberikan restu untuk dibangunnya ibu kota kita yang baru. Sekali lagi, saya meskipun saya juga masih belum menyetujui 100%, tapi kan saya mau nggak mau harus mengakui bahwa ini harus dibangun karena sudah ada ketentuannya. Dan mudah-mudahan sekali lagi untuk kemaslahatan umat, untuk dimanfaatkan sebagai media yang baik, ya mudah-mudahan semuanya berujung dengan baik. Air dan tanah simbol yang bagus ya, bersatunya antara sesuatu, bersatunya antara dua hal yang memang bisa bersatu kemudian jadi sumber kehidupan ya. Air dan tanah itu untuk menanam sesuatu, sumbernya itu. Lebih simpelnya adalah menurut Mas Tulus, betul tadi kata Eyang, manunggaling kawula Gusti, sama aja bersatunya air dan tanah kemudian menjadi satu di situ dan dijadikan sebagai ladang kehidupan yang baru. Dan Mas Tulus berharap mudah-mudahan ini bisa memberikan kita pemikiran yang baik bahwa tanah dan air ini bukan musyrik kok, bukan sesuatu yang aneh kok, bukan sesuatu yang di luar agama kok, bukan sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh, tapi ini adalah salah satu kebudayaan kita yang patut kita jadikan contoh, bahwa filosofi dari bergabungnya air dan tanah tadi adalah satu filosofi yang baik, sesuatu yang pantas untuk kita jaga, sesuatu yang pantas untuk kita rawat, dan sesuatu yang pantas untuk kita hargai ya. Salah satunya untuk menghargai leluhur, menjaga istiadat juga, kemudian menyatukan sesuatu yang tidak bisa bersatu tadi, disatukan dengan baik, kemudian jadi sinergi energi yang baik juga untuk kita semua. Intinya seperti itu, oke? Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga kalau ada hal-hal gaib yang lain, sebetulnya menurut Mas Tulus, kita punya presiden luar biasa, kita punya presiden yang bukan orang sembarangan. Jadi menurut aku ini sudah beliau atur, menurut aku beliau juga sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa membuat beliau memberikan kebijakan ini, dan mudah-mudahan sesuatunya yang baik, lebih ke teknis, kemudian lebih ke supranatural, untuk sesuatu yang baik-baik aja kok. Dan menurut aku, secara pribadi aku nilai pengumpulan tanah dan air ini untuk tujuan positif, dan aku melihat semuanya positif. Meskipun aku bilang tadi ada sesuatu yang tidak positif, tetapi sedikit banyaknya sudah bisa dinetralisir, karena ya tadi pejabat-pejabat kita ada beberapa yang memang memiliki kemampuan tertentu yang wabil khusus diberikan Tuhan untuk menjadi pemimpin kita. Intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik, hanya ini bisa Mas Tulus sampaikan.
Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang belum punya rezeki semoga dilimpahkan rezekinya, yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah, yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya cepat ketemu dengan jodoh terbaik. Untuk yang belum punya rezeki dilimpahkan rezekinya, dilunaskan utangnya, amin. Yang punya utang, untuk yang punya rencana menjual sesuatu, kemudian berniat memiliki sesuatu, yang lagi dagang, yang lagi usaha, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan ya. Mas Tulus pamit dulu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Punya kritik dan saran langsung di kolom komentar ya, ataupun DM di Big Tulus _BP BP2. Terima kasih.